Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Pemirsa selaparang televisi dimanapun berada, muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, episode kali ini sebagaimana biasa dan pada episode-episode yang lalu, alhamdulillah wa syukrulillah, kita telah menerima sejumlah pertanyaan dan telah kita kupas bersama. Dan pada episode kali ini pun sudah kita terima sejumlah pertanyaan yang tampaknya untuk episode kali ini seluruhnya mungkin ya, atau sebagian besar berupa pertanyaannya berupa teks ya, yang dikirim melalui berbagai aplikasi seperti WhatsApp maupun Facebook dan Instagram ya. Langsung saja kita baca pertanyaannya. Pertanyaan pertama yakni dari saudara Ahmad Kadir Jailani dari Mendana Raya, Keruak, Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuan Guru dan kita semua tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Tuan Guru, puasa yang kita tinggalkan dulu semasa baru naik akil balik, terus kita qada sekarang setelah taubat, apakah wajib dengan fidyahnya? Baik, jika sudah benar-benar mencapai akil balik dan syarat-syarat sah lainnya seperti berakal sehat ya, berakal sehat tadi sudah akil, mampu ya, dan lain sebagainya, maka tentu wajib melaksanakan ibadah puasa. Lalu bagaimana jika ditinggalkan? Wajib diqadha. Oleh karena itu, jika dikatakan di sini setelah taubat, apakah diqadha? Iya, diqadha. Lalu apakah wajib dengan fidyahnya? Nah, soal fidyah ini memang penting untuk diketahui. Fidyah ini dikeluarkan apabila tidak mampu mengqadanya, maka diganti dengan fidyah. Sebab lainnya adalah mampu diqadha namun sudah melewati tahunan, sudah melewati Ramadan. Misalnya Anda meninggalkan puasa pada bulan ini 1 hari, maka wajib diqadha. Namun apabila Anda melewati Ramadan tahun depan dan belum diqadha, maka tahun berikutnya selepas Ramadan yang akan datang wajib diqadha ditambah dengan fidyah. Nah, jika lewat 2 tahun, maka ditebus dengan 2 kali fidyah untuk 1 hari. Wajib diqadha dan ditambah dengan fidyah 2 kali lipat karena sudah melewati 2 Ramadan. Jadi Anda silahkan mengira sudah berapa tahun lamanya Anda meninggalkannya itu, yang Anda qadha itu, kira-kira mungkin 4 tahun atau mungkin bahkan 10 tahun, ya sudah 10 fidyah. Fidyah ini berupa apa? Berupa makanan kepada seorang fakir miskin untuk 1 hari. Nah, jika dilipatkan 10 kali, ya berarti Anda mengumpulkan 10 orang miskin lalu dibagikan makan, maka itu sudah terbayar fidyahnya. Jadi fidyah ini juga tidak perlu dibayangkan yang bagaimana ya. Kadang-kadang fidyah ini sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Jadi misalnya Anda meninggalkan 10 hari lalu lewat 1 tahun belum diqadha, Anda harus mengqadha 10 hari itu, tapi karena lewat 1 tahun Anda harus tebus juga fidyah. Nah, karena 10 hari ya bisa Anda kumpulkan 10 orang miskin lalu dibagikan masing-masing makanan secukupnya, maka itu sudah terbayar fidyahnya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Dikatakan di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Tuan Guru mengganggu waktunya. Izin mau bertanya. Melihat fenomena sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang mengikuti tren memasang lampu kelap-klip di rumah-rumah bahkan di masjid dengan tujuan menyambut bulan suci Ramadan. Sedangkan yang tiang tahu lampu kelap-klip itu adalah budaya non-Islam di mana digunakan ketika hari Natal. Nah, sekarang bagaimana hukumnya dan bagaimana menyikapi masalah ini Pak Tuan Guru? Mohon pencerahannya. Pertanyaan ini dari nomor atas nama Muhammad Gandhi. Baik, terima kasih Muhammad Gandhi atas pertanyaannya. Begini, saya sendiri pertama saya juga memasang lampu-lampu kelap-kelip di gerbang rumah saya. Yang kedua, saya baru tahu bahwa itu lampu kelap-kelip itu budaya non-Islam. Jujur saya baru mendengarnya dan setahu saya tidak demikian. Mungkin setahu Anda saja, setahu yang lain tidak. Buktinya pada pasang, masjid-masjid juga pasang, rumah-rumah. Dan bukan hanya di Lombok. Ya, saya sudah lebih 10 tahun di Mesir. Di sana itu lampunya lebih dahsyat lagi, lebih ramai lagi lampu kelap-kelipnya, belum yang kayak lampu lentera, kayak apa namanya? Lampu pelita-pelita itu yang biasa dijadikan simbol ya kalau ada apa namanya desain atau dekor bulan suci Ramadan, kan itu ada lampu-lampu. Itu adalah budaya bukan hanya non-Islam yang punya, itu semua umat manusia bisa kita katakan dalam memeriahkan sesuatu yang dianggapnya spesial. Jadi tidak masalah. Mengapa tidak masalah? Karena sama sekali tidak menirukan atau menyerupai budaya agama luar, dan dilakukan itu semata-mata untuk niatnya adalah menunjukkan kesenangan, kegembiraan. Karena kan namanya pasang lampu kelap-kelip itu kan identik dengan sebuah kesukacitaan, keceriaan. Maka salah satu, bukan satu-satunya cara menunjukkan kegembiraan, tapi salah satu sebagai simbol atau sebagai indikasi kultural ya tentang keceriaan menyambut bulan suci Ramadan. Hukumnya boleh-boleh saja selama tidak ada larangannya di dalam syariat Islam, maka tidak boleh kita melarangnya. Dan ditambah pula tidak menjadi budaya khas non-Islam, ya, itu sudah menjadi sesuatu yang umum dilakukan oleh hampir semua manusia ya di permukaan bumi ini. Ya, begitu ya untuk pertanyaan kedua. Selanjutnya, nah ini dari Facebook ya, atau lewat Facebook atas nama Nurlita. Agak panjang ini pertanyaannya, tapi kita coba kebut ya bacanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kemarin dalam perjalanan ke masjid menemukan secuil kotoran di bawah mata kaki. Setelah melewati kotoran anjing, saya menjadi was-was, tapi saya ingat bahwa sebelumnya saya juga telah melewati jalan berpasir yang agak basah. Baik, saya juga telah melewati jalan pasir yang agak basah. Nah, disitulah saya menjadi ragu apakah itu kotoran anjing atau hanya pasir yang menempel. Tapi meskipun begitu, saya tetap ke masjid dan tetap melakukan salat. Tapi setelah itu saya menjadi was-was dan mulai ragu bagaimana rupa secuil kotoran itu. Pertanyaannya, apakah kaki saya dan mukena serta sajadah yang saya gunakan menjadi najis? Bila keraguan saya benar itu adalah kotoran anjing, meskipun sebelum salat saya sudah mencuci kaki sampai bersih. Masya Allah, ini curhatnya luar biasa ya. Baik, singkat saja, sesuatu yang masih diragukan, abaikan. Jadi pertanyaannya jauh lebih panjang daripada jawabannya. Jika diragukan, abaikan. Diyakini, baru itu dipakai keyakinannya. Misalnya yakin itu kotoran menempel, maka najis harus dibersihkan, harus dicuci dan harus diulang barangkali salatnya karena ada najis. Ragu, tidak yakin itu kotoran najis, ya asal sudah ragu, da'ma yaribuk, abaikan apa yang kau ragukan, kata Nabi. Al-yaqin la yazalu bisyak. Kaidahnya sudah jelas bahwa
Sesuatu yang diyakini itu lebih kuat daripada yang diragukan. Anda yakin bahwa Anda sudah mencuci, sudah wudhu dan sebagainya. Yang Anda ragukan apa? Nempel nggak kotoran itu dalam keadaan basah pakaian? Itu yang diragukan. Maka abaikan dan Anda tidak perlu was-was lagi. Jika was-wasnya terus masih saja mengganggu, perbanyak zikir, perbanyak baca selawat, perbanyak baca ta'awuz, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, ya. Kemudian juga jika masih saja was-was, maka ambillah pendapat-pendapat yang tidak menajiskan. Itu juga jalan bagi yang was-was terus. Ya sudah, orang yang seperti itu daripada dia tersiksa terus, disarankan untuk memakai pendapat yang tidak menganggap itu najis. Mazhab Maliki kan tidak najis anjing. Pakai itu aja jadi tenang. Udah, mazhab Anda Maliki sajalah. Jadi walaupun Anda yakin sekalipun, ya apalagi cuma was-was, nggak masalah, nggak najis kok gitu. Nah, jadi itu kadang-kadang juga menjadi solusi. Tapi kalau Anda masih ingin berpegang pada mazhab Syafi'i, maka dalam kaidah mazhab Syafi'i sudah jelas, jika masih diragukan maka abaikan. Sesuatu yang diyakini itulah baru yang diambil. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya kita akan baca dan jawab setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Baiklah, kembali lagi bersama saya dalam Umat Bertanya Ulama Menjawab, dan alhamdulillah sudah kita jawab beberapa pertanyaan. Tinggal ini ada kiriman dari dua penanya lagi ya, yaitu ini ada dari Samsul Azhari, alamat Denggen Timur. Menyebutkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanyakan di dalam salat tahajud dibolehkan 2, 4, 6, 8 rakaat, dan tiang ingin tanyakan salat tahajud yang 4 rakaat itu 1 salam atau 2 salam. Baik. Jadi dikatakan dalam riwayat yang sahih bahwa salatul nawafil mathna, bahwa yang namanya salat sunnah atau tatawwu' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam itu mathna, 2 rakaat. Itulah riwayat yang dijadikan pegangan di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab lain, ya, jika tidak salah mazhab Hanafi, itu diperbolehkan 4 rakaat. Bolehkan 4 rakaat. Misalnya 8 rakaat, jadi 4 rakaat 1 salam, nanti 4 rakaat 1 salam lagi. Itu diperbolehkan berdasarkan riwayat lain yang menyebutkan bahwa para sahabat memuji salatnya Nabi. Dikatakan di situ yang artinya Nabi sholat 4 rakaat dan betapa indahnya rakaat-rakaat tersebut. Lalu Nabi tambah lagi 4 rakaat dan betapa sempurnanya rakaat-rakaat tersebut. Ya, lebih kurang makna daripada hadisnya demikian, sehingga bahasa sahabat ketika memuji sholatnya Nabi itu dijeda setiap 4 rakaat, sehingga dipahami oh berarti 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Nah, itu yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, salat sunnah itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, begitu seterusnya. Jadi ya, karena mazhab yang digunakan adalah mazhab Syafi'i umumnya di Indonesia ya, maka masna ya, 2 rakaat itu tentu juga lebih baik dan lebih afdal. Karena perlu juga dibedakan, ada pembeda antara yang sunnah dan yang wajib.
Sama seperti salat witir. Salat witir itu bisa loh dilakukan 3 rakaat sekaligus 1 salam. Bisa. Ya, dalam mazhab Syafi'i pun diperkenankan demikian. Cuma tidak dianjurkan. Ya, bahkan mungkin dikatakan makruh. Kenapa? Karena menyerupai salat maghrib nanti katanya. Ya, demikian. Baiklah, pertanyaan terakhir atau dari penanya yang terakhir ya. Dari saudari Hartinyi, nggak tahu gimana bacanya ini. Ini dikirim melalui Instagram ya. Dan ada 3 pertanyaan sekaligus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, yang ingin bertanya. 1. Apakah hukumnya orang bersendawa di saat melaksanakan sholat? Sendawa, batuk, bersin, menguam atau menguap, apalagi cegukan mungkin namanya, apapun ya yang dialami oleh manusia normal itu, pada normalnya itu tidak membatalkan sholat selama tidak menimbulkan 2 huruf ke atas, 2 huruf atau lebih. Jika menimbulkan 2 huruf lebih, maka sholatnya batal. Maksudnya apa 2 huruf? 2 huruf yang jelas hurufnya. Umumnya kan bersin itu tidak jelas hurufnya. Acing misalnya, contoh ya. Atau apalah, mungkin saya nggak bisa contohkan karena saking ininya ya. Batuk pun demikian. Misalnya, itu kan tidak jelas hurufnya. Ditulis itu sulit. Menguap juga begitu, menguam ya. Sendawa pun demikian. Jadi tidak ada huruf yang jelas gitu terdengar. Nah, jika ternyata malah menimbulkan 2 huruf yang jelas terdengar, maka barulah membatalkan sholat. Ya misalnya kalau dia batuk itu nah itu kan terdengar mungkin ya beberapa huruf, ada 2 huruf. Bersinnya pun acing, ya, itu kan sudah jelas sekali hurufnya, mungkin 3 huruf lebih itu. Menguam juga gitu, misalnya kalau sekitar mungkin ya tidak ada huruf yang jelas ya, tapi kalau nyam-nyamnya itu sudah kelebihan batal sholatnya itu ya. Nah, itu contoh sederhana bahwa jika terdengar 2 huruf ke atas yang nyata hurufnya, maka barulah membatalkan sholat. Jika tidak, maka tidak batal. Begitu juga dengan sendawa ya, sendawa. Cuma kalau saya contohkan sendawa takutnya tidak sopan. Yang kedua langsung saja, kenapa di salat witir 1 rakaat terakhir imam membaca 3 surah? Ya tidak harus ditanyakan. Misalnya ada orang baca salat maghrib, dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Masa mau ditanyakan kenapa anda baca qul ya ayyuhal kafirun? Ya, ada lagi yang baca surat panjang. Ada yang malah yang baca sejuz. Apakah kita tanyakan kenapa kok imam baca 1 juz? Ini lucu sebenarnya. Jadi nggak perlu ditanyakan. Memang bebas, boleh seorang imam ataupun sholat sendiri membaca surat apapun setelah Fatihah. Tidak baca sama sekali tidak masalah. Cuma tidak baik, kurang baik. Tapi rakaat ke-3, 4, misalnya sholat zuhur kan tidak baca tidak masalah. Baca ayat pendek, misalnya contoh, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar. Sudah masalah, itu sudah 1 ayat dapatnya kan. Contoh lah gitu. Ada yang baca 10 ayat, ada yang baca 1 surat, ada yang baca 2 surat. Tidak masalah, itu memang masing-masing dipersilahkan. Begitu juga dengan witir. Jadi imamnya baca 3 surah nggak masalah, jangan usah ditanya gitu. Dia membaca 10 surat pun tidak masalah, 1 surat pun tidak masalah. Jadi mungkin karena dari awal tarawih itu kan baca dari biasanya ya alhaqumut takatsur, wal asri ya, wailun likulli hum, kan berurut itu. Alam tara liila fi Quraisy ya, alam ra'aita sampai kepada tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu kan sudah berapa itu? Nah,
Pada rakaat terakhir, jadi sisa 3 surat. Kalau baca qul huwanya saja, ya katakanlah tanggung lah gitu. Kan tinggal 2 surat terus khatam gitu. Jadi mungkin itulah maksud para imamnya ya sekalian dengan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ya. Tapi tidak mensyaratkan demikian. Boleh dilakukan demikian, boleh juga tidak. Dan lebih dari 3 surah pun tidak masalah. Dan bukan hanya di salat witir. Salat apa saja. Salat subuh misalnya nanti rakaat pertama 7 surat, rakaat kedua 5 surat, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Boleh-boleh saja. Nah, ini hubungannya dengan pertanyaan ketiga kan? Apakah boleh imam membaca 1 surah di salat witir? Boleh, boleh saja. Karena tidak menjadi rukun, hanya menjadi sunnah. Saya katakan tadi juga tidak baca sama sekali pun boleh. Waladhdallin, amin, Allahu akbar, langsung rukuk pun salatnya sah. Tapi kan tidak dianjurkan demikian, meninggalkan sunnah dalam salat. Maka dia membaca 1 surah, tapi surat Al-Baqarah lebih dari, Masya Allah, itu 2,5 juz itu, silahkan. 1 surah surat An-Nas saja, qul huwallahu ahad saja, tidak masalah. Jadi pahami bahwa itu tidak menjadi peraturan dalam berwitir, tidak. Cuma memang seperti pertimbangan tadi, tanggung, kita habiskan saja. Kemudian diikutilah oleh imam-imam yang lain, kan begitu. Akhirnya hampir semua melakukan hal demikian. Orang awam pun jadi memahami bahwa harus seperti itu salat witir. Nah, itu sebenarnya juga mungkin masukan lah bagi para imam agar kreatif juga lah, tidak hanya itu saja kan. Nanti takutnya masyarakat juga menganggap tarawih harus pakai al-hakumut takasur lagi. Kalau nggak gitu nanti dia bertanya orang nanti, oh sah nggak ini? Nah, takutnya jadi seperti itu. Nanti ini juga perlu berkreasi, membaca surat-surat yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima sekaligus melipat gandakan amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, walaupun sudah banyak pertanyaan namun dapat kita jawab dengan singkat dan mudah-mudahan jelas. Maka berakhirlah episode kali ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain senantiasa kami nantikan. Silahkan langsung saja dikirim video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini. Boleh juga dikirim berbentuk teks ya, ataupun hanya audio ke nomor yang tertera di bawah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, sa'imin sa'imat, pemirsa Selaparang Televisi dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Teriring saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dikabulkan segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk episode kali ini kita seperti biasa akan menerima, mendengarkan, menyaksikan ataupun membaca pertanyaan-pertanyaan langsung dari masyarakat kita seputar agama, yang insya Allah kemudian akan kita kupas bersama. Pertanyaan yang sudah masuk kali ini memang kebanyakan berupa teks ya, yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp dan lain-lain. Dan menariknya ada pertanyaan dari Maluku. Ini luar biasa, suatu kebanggaan tersendiri bagi kami jika memang Selaparang kegiatan Umat Bertanya, Ulama Menjawab di Selaparang TV ini sampai disaksikan hingga di luar daerah ya. Jadi terima kasih atas
partisipasinya. Di sini dikatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, saya Nisa dari Maluku. Mohon izin bertanya beberapa hal antara lain. Pertama, mengapa para habaib mengapa para habaib hanya banyak ditemukan di negeri Yaman dan Indonesia, bukan di negara-negara lain seperti Mesir, Saudi, Libya, Maroko, Suriah dan lain-lain? Pertanyaan ini mungkin perlu dikoreksi kembali, karena setahu saya tidak demikian. Para habaib tidak hanya ada di negeri Yaman saja, dan apa tadi dikatakan apalagi di Indonesia ya. Mungkin yang bertanya tidak pernah ke negara-negara luar, jadi wajarlah. Ataupun habaib yang datang dari luar ke Indonesia kebanyakan dari negeri-negeri tersebut, sehingga disangkanya hanya keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya ada pada negara-negara tersebut. Untuk diketahui, mungkin sebagian yang belum tahu, habaib maksudnya di sini adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin keturunan Rasul hanya ada di beberapa negara. Saya sendiri sudah lama di Mesir, lama di Mekah. Di sana banyak sekali keturunan Rasul. Apakah kita lupa ada namanya ulama namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki? Beliau kan keturunan Rasul juga. Di Mesir ada ulama namanya Sayyid Yusri Rushdi Jabr Al-Hasani, itu juga ulama besar yang juga keturunan Rasul juga. Mungkin si penanya atau sebagian masyarakat kita terjebak dengan gelar Habibnya, karena untuk diketahui gelar Habib itu adalah gelar yang disematkan kepada keturunan Rasulullah SAW yang berdomisili atau berasal dari negeri Yaman, iya, dan Indonesia pun mengikuti, karena secara nasab, jalur nasab habaib yang ada di Indonesia memang lebih cenderung nyambungnya ke para habaib yang ada di Yaman, sehingga disebutlah Habib. Di negara-negara lain, keturunan Rasulullah SAW tidak diberikan gelar Habib, itu persoalannya. Tetapi diberikan gelar-gelar yang lain seperti Sayyid, Maulaya Syarif dan lain-lain. Kan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kan beliau dari Mekah, tidak dikatakan Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki, ya. Kemudian Sayyid Yusri Rushdi Jabr Al-Hasani, bukan Al-Habib Yusri Rushdi Jabr Al-Hasani. Dan Sayyid Muhammad Amin Qutbi, kan begitu, bukan Al-Habib Muhammad Amin Qutbi. Padahal beliau ulama-ulama besar dan keturunan Nabi Muhammad juga, melalui jalur Imam Al-Hasan, maupun seperti Sayyid Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kattani, ulama dari Mesir juga keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Imam Hussein, tetapi tidak disebut Habib, hanya penyebutan. Dan ini lebih bersifat kultural. Di beberapa kultur disepakati bahwa keturunan Nabi Muhammad disebut Habib. Di beberapa negara dengan kultur yang berbeda, keturunan Nabi tidak disebutkan Habib, tapi disebut misalnya Sayyid, Syarif, Maulaya Syarif, ya. Jadi di Maroko, Suriah, di mana-mana, di Yordan itu banyak keturunan Rasul. Bahkan di Iran sendiri itu yang dari kalangan Syiah itu juga banyak sekali keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya persoalan yang keturunan Nabi yang ada di sini memang lebih secara jalur nasabnya nyambungnya ke para ulama Yaman, tokoh-tokoh Yaman, dan tokoh-tokoh Yaman memang secara kultural diberikan gelar Habib untuk para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun belakangan, di atas tahun 1100 Hijriah baru gelar Habib diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad. Di Yaman itu pun begitu. Sebelum tahun itu malah tidak dipakai Habib, yang dipakai Syekh, yang dipakai Imam dan lain-lain, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Pertanyaan kedua dikatakan, apa perbedaan antara Sayyid, Syarif dan Habib? Ya, itu juga sama seperti saya katakan tadi, kembali kepada kultur. Begini saja, di Indonesia ini kan ada istilah lalu, ada istilah bayi, ada istilah Raden, ada istilah Lala. Jadi itu kembali kepada kultur saja, budaya. Maka demikian pula Habib. Di Yaman keturunan Rasulullah itu disebut Habib.
Di Arab Saudi, di Mesir, keturunan Rasulullah itu disebut Sayyid. Mungkin di Maroko, keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Muhammad yang ada di sana itu secara budayanya disebut Maulaya Syarif dan lain-lain. Jadi mengikut budaya masing-masing saja. Tetapi jadi itu masing-masing punya cara untuk memuliakan keturunan Nabi Muhammad yang ada di situ dengan diberikan gelar-gelar khusus, dan itu berbeda dari setiap daerah ke daerah lain. Jadi bukan Habib itu apa, Sayyid itu apa, enggak, sama-sama keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi mengikut daerah masing-masing, budaya daerah masing-masing. Ada yang mengatakan Habib itu keturunan Nabi lewat jalur Imam Hussein, Sayyid keturunan Nabi lewat jalur Imam Hasan. Itu salah, harus diluruskan. Tidak demikian setahu saya. Karena di Mesir banyak keturunan Nabi lewat jalur Imam Hussein disebut Sayyid juga. Jadi itu hanya persoalan kultural saja, ya. Begitu juga ada dengan gelar-gelar lainnya yang disematkan kepada kelompok-kelompok atau kalangan-kalangan lainnya. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga dikatakan, bolehkah menamai anak dengan nama Habib padahal bukan keturunan Nabi? Aduh, mana Ibu? Lagi-lagi itu hanya gelar yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad berdasarkan kultur tertentu. Jika penamaan kepada anak dengan nama Habib tidak sekiranya merancukan dan mengganggu, artinya membuat orang jadi, kalau bahasa kita kelegot gitu, yang mana Habib yang mana enggak. Jika dengan diberikan anak nama Habib akan membuat orang jadi mudah salah membedakan, ya sebaiknya dihindari. Tetapi jika aman dari itu, dijamin tidak akan mengakibatkan dan berdampak ke situ, silahkan, tidak masalah. Kan di Lombok misalnya, ada tuan guru di Lombok Tengah namanya Tuan Guru Habib Ziyadi. Namanya begitu. Bukan berarti dia seorang habaib, bukan. Dan tidak dipersoalkan di masyarakat. Allah yarham guru daripada guru-guru kita, Tuan Guru Al-Maghfurullah, Tuan Guru Haji Habib Tontawi, namanya dari Pauk Tawah, Lombok Tengah juga. Itu nama beliau seperti itu. Jadi tidak masalah. Dan banyak nama-nama orang yang bukan keturunan Nabi tapi bernama Habib. Bukan sebagai gelar tapi sebagai nama. Sama seperti Syarifah. Kan kalau keturunan Nabi yang perempuan disebut Syarifah. Banyak kan nama wanita yang bukan keturunan Nabi tapi namanya Syarifah. Jadi tidak masalah jika memang tidak berdampak tadi seperti yang akan membuat orang jadi terbingungkan. Kalau tidak berdampak begitu silahkan. Tapi jika misalnya di satu tempat mungkin banyak Habibnya, banyak Syarifahnya, ya mungkin lebih baik dirai. Jangan untuk tidak menyebabkan hal-hal yang ya bisa membawa kepada fitnah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan lagi dari penanya yang sama. Insyaallah kita akan kupas bersama setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Baiklah, kembali lagi bersama saya dalam Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Beberapa pertanyaan sebelumnya telah kita kupas, mudah-mudahan cukup dan bermanfaat. Dan masih ada beberapa pertanyaan lagi yang insyaAllah akan kita terima, kita baca dan kita jawab dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertanyaan keempat dari penanya yang sama, yaitu saudari Nisa dari Maluku. Sekali lagi saya ucapkan dan haturkan terima kasih atas partisipasinya mengikuti program ini dan juga atas pertanyaannya. Semoga bisa menjadi membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Pertanyaan yang keempat dan terakhir dari saudari Nisa, ya, dari Maluku.
menyebutkan apa itu tariqah Alawiyah dan mengapa tidak terkenal tariqah-tariqah lain, padahal tariqahnya para habaib keturunan Rasul. Ataukah memang karena khusus untuk para habaib saja? Itu saja Tuan Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Nisa, tariqah Alawiyah ini ada ya satu hal yang mohon maaf saya perlu ralat atau luruskan sedikit. Karena ada kesan di sini bahwa tariqah Alawiyah ini tidak terkenal, padahal terkenal kok, bukan tidak terkenal. Mungkin hanya persoalan zonasi. Di beberapa daerah sangat terkenal, mungkin di beberapa daerah tertentu yang lain tidak begitu. Ya, tetapi terlepas dari itu, tariqah Alawiyah itu bukan tariqahnya para habaib keturunan Rasul dengan arti tariqah lain tidak demikian. Ini perlu diluruskan. Mungkin orang berpikir tariqah Alawiyah ini dihubung-hubungkan dengan Rabitah Alawiyah ya, Al-Ba'alawi. Jadi ini tariqah khusus keturunan Nabi, karena didirikan oleh keturunan Nabi dan diteruskan oleh keturunan Nabi. Jadi kesan seperti itu bagus, tetapi perlu diluruskan jika ada kesan bahwa tariqah lain tidak demikian. Untuk diketahui, rata-rata tariqah sufiyah atau aliran tarekat dalam tasawuf itu rata-rata didirikan oleh para aulia yang juga keturunan Nabi Muhammad. Sebut saja tariqah Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan keturunan Nabi Muhammad juga, lewat jalur Imam Hasan. Sebut tariqah Rifaiyah didirikan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai, keturunan Nabi Muhammad juga, lewat jalur Imam Husain. Ada lagi tariqah Syaziliyah namanya, Syaziliyah didirikan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, keturunan Rasulullah juga, lewat jalur Imam Hasan. Syekh Ibrahim Dasuqi, tariqah Dasuqiyah, keturunan Rasulullah juga, lewat jalur Imam Husain. Tariqah Ahmadiyah, Syekh Ahmad Al-Badawi, pendiri tariqah itu juga keturunan Nabi Muhammad juga, lewat jalur Imam Husain. Dan tariqah-tariqah lainnya memang bukan hanya Alawiyah saja loh, maksud saya yang harus diketahui, yang didirikan oleh wali besar yang merupakan keturunan Nabi Muhammad dan diteruskan oleh para keturunan Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, tariqah-tariqah lain pada umumnya juga seperti itu. Jadi kemudian untuk diketahui bahwa tariqah Alawiyah itu sendiri sesungguhnya dapat saya katakan cabang daripada tariqah Qadiriyah, karena tariqah Alawiyah didirikan oleh namanya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini muridnya, beliau berguru sama seorang waliullah yaitu namanya Syekh Abu Madian At-Tilmisani. Syekh Abu Madian At-Tilmisani ini adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani yang punya tariqah Qadiriyah. Berarti dapat dikatakan tariqah Alawiyah ini pengembangan, salah satu cabang pengembangan daripada tariqah Qadiriyah bila didasarkan pada jalur sanad keilmuan pendiri tariqah Alawiyah tersebut. Soal keterkenalan juga perlu dilirik juga faktor-faktor seperti begini. Di Indonesia yang terkenal apa? Yang besar di sini apa? Tarikatnya kan Naqsyabandiyah ya, sering kita dengar itu. Tidak bisa dilepaskan dari para pembawa Islam dahulu kala ke Indonesia. Para ulama, waliullah dan mursyid-mursyid yang membawa Islam ke Indonesia dahulu kala itu rata-rata merupakan mursyid tariqah Naqsyabandiyah. Maka wajar secara historis, secara antropologis, yang tersebar di Indonesia sampai saat ini yang besar ya tariqah Naqsyabandiyah. Kalau dulu yang bawa para wali songo, para ulama-ulama dari India, dari Arab itu datang membawa Islam ke Indonesia dan beliau-beliau kebetulan adalah para mursyid tariqah Khalwatiyah misalnya, pasti tidak yang akan besar di Indonesia tariqah Khalwatiyah. Jadi faktor-faktor itu saja menurut saya. Tapi sesungguhnya semua tariqah bagus, semua tariqah juga tidak bisa jauh daripada nurnya Rasulullah SAW dan para ahlul bait. Tak terkecuali tariqah Alawiyah, yang di sini juga perlu diluruskan bahwa
khusus untuk para habaib saja, tidak demikian. Enggak ada setahu saya tariqah hanya boleh diikuti oleh para keturunan Rasul saja, yang lain tidak boleh. Tidak seperti itu. Termasuk tariqah Alawiyah yang mana semuanya sekali lagi adalah tariqah-tariqah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat para mursyid-mursyid yang insyaallah dekat dan sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang mungkin juga sekaligus menjadi pertanyaan terakhir pada episode kita kali ini. Masih berupa teks, namun kita sangat harapkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya dikirim lewat video saja ya, supaya lumayan ya bisa tampil di televisi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya adalah tolab MDKH NWD Pancor. Ya, mohon maaf, saya izin bertanya, jika terjadi di suatu tempat orang-orang yang fasih bermakmum kepada imam yang kurang fasih selama bertahun-tahun, kurang fasihnya imam disebabkan karena merubah huruf-huruf di surah Al-Fatihah. Nah, apakah harus orang-orang fasih yang sudah bermakmum di imam yang kurang fasih itu untuk mengulangi atau mengqada salatnya? Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, surat Al-Fatihah itu rukun dalam salat. Kalau tidak dibaca, salatnya batal. Dibaca tapi salah juga terancam salatnya batal. Nah, sekarang di sini dikatakan kurang fasih, dikatakan juga merubah huruf. Ini menurut saya masih belum jelas. Masih relatif lah. Perlu kita tahu seperti apa kurang fasih yang dimaksud dan seperti apa merubah huruf yang dimaksud. Bisa saja sifatnya relatif menurut. Jadi contoh saja. Contoh ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagian orang menyebut ain itu kebangetan lah, kesanteran. Misalnya contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang begitu misalnya. Bagi dia ini, kalau enggak begitu enggak fasih. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan agak biasa. Bagi siang tadi, wah itu tidak fasih, saya harus ulang salat saya. Nah, kalau seperti itu tidak benar. Sesungguhnya cara baca yang kedua tadi sudah benar. Dia aja yang berlebihan membaca ainnya itu. Ya. Jadi itu contoh, bisa saja itu terjadi. Tapi kalau merubah huruf yang fatal, contoh Alhamdulillah, ya salah. Itu bukan kurang fasih lagi, memang salah. Karena ha berubah jadi kha. Atau contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi dal dia, bukan dot lagi. Nah, itu salah. Dan bisa membatalkan salat. Dan harus diqada. Karena dot, kalau dia pakai dot artinya yang sesat. Sedangkan kalau dia pakai dal, artinya itu berubah, jadinya artinya yang membawa petunjuk. Kan dua hal yang berbeda antara langit dan bumi. Ad-dalin, orang-orang yang membawa petunjuk. Ad-dallin, membawa kesesatan. Nah, itu contoh jika sampai perubahan hurufnya fatal begitu sampai merubah makna, ya jelas itu salatnya batal dan harus diulang. Dan yang tidak bisa baca dengan benar wajib belajar bagaimana bisa membaca dengan benar. Ya. Tapi kalau misalnya hanya persoalan kayak kurang fasih kayak tadi ain, kayak ha jadi agak mendekati ha, mungkin tidak masalah. Atau yang apalagi persoalan tajwid, mungkin yang sebenar itu dhalin, tetapi dia tuh kan dia 6 harakat ya, waladhdallin, tetapi dia kurang 2 harakat misalnya waladdall, jadi 4 harakat atau 5 harakat. Tapi kalau hanya sebatas itu tidak masalah ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Pesan saya juga, nasihat saya,
jadikanlah makanya ya seorang imam itu yang betul-betul sebagaimana disarankan dalam hadis, aqra'ukum li kitabillah, a'lamukum wa akbarukum sinnan. Kan Nabi sudah memberitahu bahwa jadikanlah imam itu yang paling fasih bacaannya, yang paling bagus bacaannya, yang paling alim, yang paling lingsir dan lain sebagainya. Itu ada urutannya. Kalau Nabi sudah diajarkan, kenapa diabaikan? Jadi kalau ternyata imamnya tidak karu-karuan bacaannya, ya salah yang mengangkat dan menunjuk pengurus musallanya atau pengurus masjidnya yang ditegur itu, ya, diberikan masukan maksudnya, agar kemudian tidak sampai mengakibatkan seperti ini, bingung apakah salatnya harus diqada dan lain sebagainya. Ya, demikian saja barangkali, mudah-mudahan dapat dipahami dan membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tetap kami nantikan. Kirim saja langsung video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab, hanya di Selaparang TV. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.